Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah waktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kemudahan, sehingga kita bisa bernafas di pagi ini, melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk bermunajat dan melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salat yang sangat berat bagi orang-orang munafik, tapi nikmat bagi orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Setelah salat, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk bersama-sama menambah keimanan dan menambah ilmu kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amal saleh yang diterima olehmu. Ini doa yang sering diucapkan oleh Nabi, Pak. Beliau setiap pagi baca doa ini, karena di dalam doa ini menghimpun 3 permintaan yang merupakan sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yang pertama kali beliau minta adalah ilmu yang bermanfaat, karena ilmu adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu kita bisa ngerti cara menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita mengerti bagaimana menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, berakidah yang benar, dan berakhlak yang benar. Yang kedua yang beliau minta adalah rizki yang halal, karena Allah Subhanahu wa taala itu baik dan mencintai yang baik. Dan ini penting terutama pada zaman kita sekarang, di mana banyak orang nggak peduli halal haram. Yang ketiga yang beliau minta adalah amal yang diterima, amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta, karena banyak orang ibadah tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Karena untuk diterimanya amal ibadah harus memenuhi 2 kriteria. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang ibadah tapi sedikit yang diterima oleh Allah SWT. Banyak orang sholat tapi jarang yang diterima sholatnya. Banyak orang haji tapi jarang yang diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk diterimanya amal ibadah ada syarat-syaratnya.
Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya ini butuh siraman rohani. Kita butuh kepada wasiat-wasiat, nasihat-nasihat keagamaan untuk memperkuat hati kita ini. Kalau badan kita aja butuh kepada makanan dan minuman, maka demikian juga hati kita. Hati ini juga butuh makanan, butuh minuman. Ya, kalau badan ini nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, lemes. Bahkan mungkin sakit, bahkan mungkin mati. Ya, demikian juga hati kita. Demikian juga jiwa kita. Kalau nggak dikasih siraman rohani, ilmu yang bermanfaat, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin iman kita luntur, kendor, bahkan mungkin sakit dan mati tanpa disadari. Makanya mudah-mudahan majelis dan pertemuan kita ini bisa menambah keimanan bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sebagai bekal perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh bekal untuk kehidupan setelah kematian kita. Kita di dunia hanya sebentar, dan sebentarnya kita sangat menentukan nasib kita kelak. Apakah kita akan di surga ataukah di neraka? Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita yang menyisihkan waktu kita, meluangkan waktu kita, menghadiri taman-taman surga, menghadiri majelis-majelis ilmu agama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ka'ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menambah ilmu agama, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Insya Allah kita nggak ke Mekah tapi dapat pahala haji. Ya, ini adalah keutamaan bagi orang-orang yang meluangkan waktunya menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu agama. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini banyak sekali. Kita nggak bakalan bisa untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala, nggak bakalan kalian bisa ngitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak hambanya, termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah Islam. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Karena dengan Islam kita semakin dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin menjauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam, agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah selain Islam. Allah berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang dicintai dan diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, Allah nggak terima. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang Islam, yang tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat indah. Islam adalah agama yang sangat istimewa. Di antara keistimewaan agama Islam, Islam ini agama yang sangat sempurna, paripurna, lengkap, komplit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bukan 51, Pak ya. Surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Hari ini maksudnya adalah hari Arafah, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji perpisahan yang disebut dalam sejarah Hajjatul Wada. Yang setelah turunnya ayat yang mulia ini, 80 hari setelahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi ayat ini termasuk ayat ya akhir-akhir dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Maka dengan sempurnanya agama Islam, sempurnalah ya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Bahkan kesempurnaan agama Islam ini termasuk nikmat Allah yang sangat luar biasa. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya kita nggak butuh kepada agama-agama selain agama Islam. Ya, karena dengan agama Islam kita merasakan manisnya iman. Kalau orang sudah merasakan manisnya iman, dia nggak akan butuh kepada agama-agama yang lainnya. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya. Ini kalau kita betul-betul berpegang teguh dengan Islam, kita akan merasakan nikmatnya Islam. Kalau kita semakin mendalami agama Islam, kita akan semakin kagum, takjub dengan keindahan-keindahan agama Islam. Hanya yang paling penting sekarang ini, kita mempelajarinya, menggalinya. Karena banyak umat Islam hanya Islam KTP-nya, tapi nggak ngerti tentang perinciannya, tentang keindahan lebih mendalamnya. Makanya ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendalami agama Islam, sehingga ya kita lebih ya meyakini kehebatan dan keindahan agama Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan agama Islam ini secara komplit, detail. Segala hal yang mengantarkan kita ke surga udah dijelasin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala hal yang dapat mengantarkan kita ke neraka sudah dijelasin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga Nabi nggak wafat, nggak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ya beliau telah menjelaskan semuanya kepada kita. Dalam sebuah riwayat, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, dan tidak ada seekor sayap pun, seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali beliau telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Ini semuanya udah dijelasin. Bahkan di dalam agama Islam ini masalah BAB aja dijelasin, adab-adabnya. Ya, kalau masalah itu aja dijelaskan, apalagi masalah-masalah yang lainnya. Masalah akidah, masalah sosial, masalah politik, ya, masalah kesehatan, masalah hukum, semuanya dijelaskan secara komplit di dalam agama Islam yang mulia ini. Tinggal kita mau mempelajari apa? Enggak. Saya akan mungkin sedikit ya memberikan contoh-contoh bagaimana Islam begitu komplit, membahas segala sisi-sisi kehidupan umat manusia. Pertama, Islam membahas akidah. Kalau berbicara tentang masalah akidah, membahas tentang masalah tauhid, Masya Allah, Al-Quran itu dari awal hingga akhir isinya adalah tauhid. Bahkan Al-Quran itu diawali dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Kalau kita baca surat Al-Quran, surat yang pertama kali, surat apa? Surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah banyak penjelasan tentang tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Ini yang disebut oleh para ulama dengan tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur alam kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala adalah raja di hari pembalasan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan tauhidul asma was sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini yang disebut oleh para ulama dengan tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah, yaitu seorang hamba menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, enggak kepada selain Engkau. Siapapun dia, apapun dia, ya, kami hanya menyerahkan ibadah hanya kepada Engkau semata. Demikian juga kami tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Tidak minta pertolongan kepada selain Engkau. Ini tauhid. Dan penutup Al-Quran, yaitu surat apa yang paling terakhir dalam Al-Quran? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini juga tentang tauhid. Ya, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas. Rabb artinya adalah zat yang memberikan rizki, mengatur alam, menciptakan dan sebagainya. Ini tauhid rububiyah tadi. Malikin nas, Malik nama Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidul asma was sifat.
Ya, ilahin nas, Allah adalah zat sesembahan yang berhak untuk diibadahi. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi ma'asyiral muslimin, Al-Quran dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid dan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, memberikan isyarat kepada kita bahwa Al-Quran ini intisarinya memprioritaskan masalah tauhid. Ya, memprioritaskan masalah tauhid dan memberikan pelajaran kepada kita juga bahwa sebagaimana kita mengawali hidup kita, membuka hidup kita dengan tauhid, mari kita tutup hidup kita pun dengan tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, ditutup dengan tauhid. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam membahas masalah tauhid, ya, mulai dari A sampai Z, ya, sangat detail. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik kematiannya, beliau pun mengingatkan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Memperingatkan kepada kita dari bahaya pengkultusan yang mengarah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang tidak bertaubat kepadanya. Demikian juga Islam mengajarkan kepada kita, masih berkaitan dengan tauhid, agar kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh. Karena Allah menciptakan kita tujuannya untuk apa? Untuk ibadah, bukan hanya untuk sia-sia, foya-foya, ya, seperti halnya binatang dan hewan. Allah menciptakan kita ini untuk tujuan yang sangat utama dan mulia. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ibadah, dalam amal soleh, sebelum kita melakukan ibadah perlu kita koreksi supaya amal ibadah, amal soleh kita ini amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sia-sia. Harus diperhatikan dua hal. Yang pertama, meluruskan niat. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus meluruskan niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meniatkan untuk selain Allah, maka itu sia-sia. Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena walaupun ikhlas tapi enggak sesuai tuntunan Rasulullah SAW, enggak diterima juga. Jadi dua-duanya harus ada. Makanya Allah berfirman dalam surat Tabarak, ya, dan diantara keutamaan surat Tabarak, siapa yang membacanya maka akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian, siapa yang paling baik. Bukan paling banyak, tapi paling baik. Paling baik itu kata Fudail bin Iyad adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, penting untuk kita perhatikan. Karena banyak ada orang itu ibadah nggak ikhlas. Walaupun sesuai tuntunan Rasulullah, kalau nggak ikhlas ya nggak diterima. Ya, terutama ini saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya, ya, hindari ya pamer ibadah kita. Ya, kalau sekarang banyak nih selfie, ya,
Kita ibadah di foto, disebarin. Ya, lagi di Mekah misalkan lagi tawaf, wah, kemudian dipajang atau mungkin disebarkan. Ini akan merusak dan menodai keikhlasan kita dalam ibadah. Kenapa yang kita inginkan? Yang kita inginkan ternyata adalah pujian orang. Ini perlu kita hindari. Kadang ada berdoa, wah, suruh ada yang moto, kemudian disebarin. Sholat, suruh ada yang moto. Ini perlu kita hindari. Kita harus menjaga keikhlasan. Ikhlas itu berat. Ada seorang ulama mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi saya daripada menata niat. Demikian juga mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, dalam jenis ibadah. Ya, contoh misalkan kalau kita ibadah kurban, jenisnya sudah ditentukan. Kambing, sapi, unta. Nggak boleh selain itu. Kalau ada orang kurban, bebek misalkan, ayam, nggak diterima. Karena nggak sesuai apa? Jenisnya. Apalagi kalau kurban perasaan. Wah, tambah nggak diterima gitu kan. Baik. Demikian juga dari tempatnya. Yang namanya haji itu di Mekah. Kalau ada haji, ya misalkan di tempat yang lain, ya nggak diterima. Yang namanya iktikaf itu di masjid. Kalau ada orang iktikaf di sawah, nggak iktikaf. Itu tempat. Ya, waktu juga demikian, bilangan juga demikian. Ada orang sholat subuh misalkan, oh saya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya semangat, subuhnya 10 rakaat. Biar lebih mantep, nggak diterima. Ya, walaupun ikhlas, karena nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seterusnya ma'asyiral muslimin. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara contoh keindahan atau kesempurnaan agama Islam adalah Islam juga membahas masalah sosial. Islam ini bahas masalah sosial, hubungan bermasyarakat. Karena kita ini hidup pasti butuh yang namanya bermasyarakat, bertetangga, bersahabat, ya, bersosial. Dan ini dibahas di dalam agama Islam. Hubungan antara atasan dengan bawahan, hubungan antara seorang manusia dengan tetangganya, dengan sahabatnya, hubungan antara seorang suami dengan istrinya, hubungan antara orang tua dengan anaknya, dibahas di dalam agama Islam komplit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada atasan kepada bawahan ini, wahfid janahaka lil mu'min liman ittaba'aka minal mu'minin. Hendaknya kamu merendah kepada orang-orang yang mengikuti kamu wahai Muhammad. Jadi para pemimpin, para atasan, jangan sombong kepada bawahan. Disuruh merendah, tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu. Siapa yang merendah, Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya yang bawahan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala taat kepada atasan, menghormati atasannya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, demikian juga pimpinan-pimpinan kalian. Subhanallah, indah agama Islam. Andaikan kita melaksanakan hal ini. Seorang orang tua, dia berlemah lembut kepada anak-anaknya. Anak suruh taat kepada orang tuanya. Seorang suami disuruh berlemah lembut kepada istrinya. Istri disuruh menghormati dan mengagungkan suaminya. Indah agama Islam. Andai kita melaksanakannya. Kita dituntut untuk menghormati tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya.
Ya, para suami dianjurkan untuk menghormati para istrinya, memberikan hak-hak kepada para istrinya. Istausu bin nisa'i khaira, bimbinglah wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Para istri juga demikian, dianjurkan untuk menghormati para suami mereka. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun fala isatha ma addat haqqah. Haknya suami atas istri itu, andaikan suami punya luka borok kemudian dijilat oleh istrinya, istri belum menunaikan hak suaminya. Ini saking besarnya. Andai saja, ini cuma andai loh Pak ya, bukan beneran. Nanti disuruh beneran, enggak. Ini hanya perumpamaan, menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami. Sampai-sampai Nabi juga pernah mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan saya boleh nyuruh orang sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini hubungan sosial diatur di dalam agama Islam. Ya, antara pemimpin, presiden dengan rakyat, demikian juga. Ya, kita dianjurkan untuk taat kepada para pemimpin selagi itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin suruh menegakkan keadilan, sayang kepada rakyatnya. Ini kalau kita laksanakan, kalau kita terapkan, kalau kita realisasikan dalam kehidupan, indah. Ya, sungguh indah. Ini contoh dalam masalah sosial. Contoh yang ketiga, Islam juga membahas masalah perekonomian. Ini kan banyak sering menjadi pembicaraan masalah apa? Ekonomi. Ya. Dikit-dikit yang dibahas adalah masalah ekonomi. Seminar-seminar, diskusi-diskusi, bahkan acara-acara di TV kadang membahas tentang masalah perekonomian, krisis dan sebagainya. Seakan-akan Islam ini nggak pernah bahas masalah apa? Ekonomi. Islam ini sudah membahas masalah ekonomi. Andaikan kita kembali kepada ajaran agama Islam, ya, maka kita akan menjadi orang-orang dan negara yang kuat ekonominya. Ekonomi itu dibangun di atas dua hal yang semuanya dibahas di dalam agama Islam. Yang pertama, pintar mencari harta. Pintar ya mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah ini dibahas di dalam agama Islam. Islam nggak pernah membatasi cara mencari rezeki. Ya, Allah kasih kebebasan kepada kita. Mau kerja apapun, caranya bagaimanapun, yang penting tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Karena orang kerja itu apa? Beda-beda. Ya, ada yang lebih menyukai pekerjaan ini, ada yang lebih menyukai pekerjaan itu, silahkan. Allah nggak membatasi harus jadi pedagang semuanya, enggak. Harus jadi pegawai semuanya, enggak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyul kasbi afdal, kerjaan apa wahai Rasulullah yang paling utama itu? Kata Nabi, amalur rajuli biyadi, kerja dengan tangannya sendiri, dengan keringatnya sendiri. Artinya apa? Dia usaha sendiri. Dia nggak bergantung kepada orang lain. Apapun pekerjaannya, entah tani, entah sebagai pedagang, entah sebagai orang kantoran dan sebagainya. Yang penting dia kerja. Dan kita nggak boleh meremehkan suatu pekerjaan apapun itu. Selagi itu adalah halal, ya, tidak boleh kita menganggapnya sebagai pekerjaan yang rendah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para nabi itu kerjanya apa?
Ya, ngembala kambing. Ma min nabiyyin illa wa yar'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali ngembala kambing. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ya, selagi itu adalah halal, maka itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para kaum pria yang diberi kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kerja mencari nafkah, niatkan kerja kita lillahi taala supaya menjadi ibadah, menjadi pahala, menjadi tabungan akhirat kita. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha illa ujirta alayya. Sesungguhnya tidaklah kamu memberikan nafkah kepada keluargamu kecuali kamu akan diberi pahala, asalkan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pekerjaan yang halal, rezeki yang halal, bukan yang haram. Terutama pada zaman ini, Pak, sangat-sangat perlu diperhatikan halal haram. Karena banyak orang nggak peduli lagi ini halal atau haram, yang penting dapat fulus, yang penting dapat duit. Benar apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha minal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman pada manusia, orang nggak peduli lagi apakah halal ataukah haram yang dia cari. Ya, dahulu istri-istri sahabat, istri-istri salaf dahulu, ulama-ulama dulu, kalau suaminya mau kerja, diingatin sama istri, ya, wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram. Hati-hati kamu dari pekerjaan, dari harta yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Kita sabar walau harus kelaparan, tapi kita nggak kuat kalau kita masuk neraka gara-gara makan harta haram. Diingatin. Makanya istri yang baik juga mengingatkan suaminya. Karena kadang-kadang kalau istri itu punya pengaruh pada pekerjaan suami. Ya, kalau insya Allah kalau istrinya kayak gitu, suaminya juga akan apa? Hati-hati, nggak bakalan yang haram. Tapi kalau istrinya, pokoknya saya nggak mau tahu mas ya, pokoknya pulang harus bawa duit, gimana pun caranya, itu urusan kamu. Nah ini yang repot kadang-kadang kalau nggak dapat akhirnya nekat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kunci perekonomian itu adalah pinter mengelola harta. Jadi bukan hanya pinter cari duit, tapi pinter ngelola duit. Karena banyak orang itu gajinya besar tapi nggak pinter mengelola uang. Allah Subhanahu wa taala pun atur dalam masalah membelanjakan, mengelola uang, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala ayat 67, Allah berfirman mensifati hamba-hambanya yang beriman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka itu apabila membelanjakan harta, mereka enggak boros tapi juga enggak pelit, tengah-tengah. Jadi jangan mentong-mentong habis arisan, misalkan dapat arisan, wadah langsung beli ini beli itu, besok gigit jari. Ya, diatur di dalam agama Islam itu. Cara membelanjakan harta pun diatur. Karena kita, ma'asyiral muslimin, harta itu amanah. Kita akan ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi, besok pada hari kiamat ini kaki manusia ini nggak geser, jadi macet-cet besok pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Masya Allah, kita kalau macet di dunia aja, sumpah udah. Ya, Idul Fitri kemarin di berita ada macet panjang itu di tol mana?
Brebes ya, itu aja udah langsung komplain semuanya gitu kan. Padahal masih bisa gerak itu. Besok pada hari kiamat ada kemacetan yang jauh lebih parah, sampai kaki kita aja nggak bisa gerak. Sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanyakan oleh Allah, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqa. Tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia membelanjakannya. Jadi ini ma'asyiral muslimin. Tentang masalah harta, masalah ekonomi ini perlu kita ingat 2 hal. Pertama, pintar dalam mencari harta dengan cara apapun, yang penting dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak perlu khawatir tentang rizki kita, yang penting usaha dan doa. Ya, jangan ada yang mengatakan, wah, cari yang haram, cari yang halal itu apa? Susah. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu nggak benar. Ya, yang halal aja susah, apalagi yang haram itu ya. Nah, sebagian orang. Ini prinsip yang salah. Rasulullah pernah bersabda, "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizku kama adrakahul maut." Andaikan anak Adam itu lari dari rizki sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti menghampirinya. Jadi nggak perlu khawatir tentang rizki kita. Ya, dengan rizki yang halal, dengan qanaah, menerima rizki yang Allah berikan kepada kita, itu jauh lebih menenteramkan hati kita, lebih membahagiakan jiwa kita daripada kita makan harta yang haram. Hidup ini penuh kegalauan, gelisah, ya, kalau kita makan harta yang haram. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dibahas di dalam agama Islam juga, Islam itu ternyata bahas juga masalah politik. Sekarang gonjang-ganjing masalah politik, ya. Semua orang bicara masalah politik. Bahkan orang yang nggak ngerti politik pun bicara politik, sok jagoan masalah politik. Islam itu sudah bahas masalah politik. Karena Islam ini agama yang komplit, agama yang sempurna, agama yang paripurna. Tinggal kitanya mau mempelajari apa enggak. Politik itu ada 2 macam. Yang pertama, politik dalam negeri. Politik luar negeri. Ya. Politik luar negeri itu dibangun di atas 2 hal yang semuanya ada dalam Al-Quran. Pertama, mempersiapkan kekuatan. Ya, konon ceritanya negara ini terancam dengan negara-negara yang ingin menguasai kekayaan alam negeri kita. Ini harus dipersiapkan, persenjataan harus disiapkan, ya, tentara yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian. Yang kedua adalah dibangun di atas politik luar negeri, itu dibangun di atas persatuan. Percuma kalau memiliki tentara yang hebat, persenjataan yang hebat, kalau ternyata kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kalau kita diadu domba antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, jangan berpecah belah. Makanya slogan kita kan apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini perlu kita tanamkan, praktekkan. Karena sekarang ada sebagian kalangan yang pengen mengadu domba antara rakyat dengan pemimpin, antara rakyat dengan rakyat, ya. Kita pengen diadu domba, ini harus kita singkirkan, ya, harus kita singkirkan. Kita harus bersatu. Kemudian juga yang kedua, politik dalam negeri. Politik dalam negeri ini semuanya diatur juga dalam Islam. Karena politik dalam negeri itu adalah dengan menegakkan keadilan, ya, menyebarkan keamanan, menghilangkan kezaliman.
Dan itu terwujud jika kita menjaga 5 hal yang sangat dijaga di dalam agama Islam. Pertama, menjaga harta, menjaga agama. Ya, menjaga agama. Agama harus dijaga. Makanya Allah memerintahkan kita bertauhid, beramal saleh, itu untuk menjaga agama. Ya, harus ditegakkan hukuman bagi orang-orang yang mengolok-ngolok agama. Ini untuk menjaga agama. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Nabi bersabda, hancurnya dunia beserta isinya itu jauh lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Satu aja itu sangat mahal harganya. Ya. Nyawa seorang muslim walaupun 1, 2 itu sudah ya mahal harganya di dalam agama Islam. Yang ketiga, Islam juga menjaga akal. Makanya Allah mengharamkan khamr, narkoba, karena itu merusak akal. Yang keempat, menjaga harta. Makanya Islam melarang pencurian. Ya, bahkan di dalam agama Islam itu kalau mencuri dipotong tangannya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Ya. Kemudian yang kelima, Islam menjaga nasab, kehormatan. Itu pun dibahas di dalam agama Islam. Makanya Islam menganjurkan kepada kita nikah dan melarang dari perzinaan. Karena perzinaan ini menodai nasab, menodai kehormatan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Dekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Ya, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang menjijikkan, kotor. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di antara contoh yang lainnya, 5 menit lagi mungkin ya. Di antara contoh Islam itu agama yang komplit. Islam bahas masalah peraturan lalu lintas saja dibahas dalam agama Islam. Subhanallah. Berkendaraan itu dibahas di dalam agama Islam. Ya, termasuk sekarang adanya mobil, adanya sepeda motor. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang udah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat An-Nahl ayat 8, Allah sudah mengisyaratkan bahwa nanti ada mobil, ada pesawat, ada kereta, itu sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wal khail wal bighal wal hamir litarkabuha wa zina wa yahluku ma la ta'lamun. Ya. Dan kendaraan, kuda, keledai, bighal itu peranakan antara kuda dan keledai. Kemudian Allah mengatakan, dan Allah akan menciptakan kendaraan yang tidak kalian ketahui sekarang. Jadi Nabi dan para sahabat belum tahu sekarang itu, tapi Allah sudah kabarkan nanti akan ada kendaraan yang Allah akan ciptakan. Dan itu terbukti pada zaman kita sekarang. Berbagai macam kendaraan yang nggak ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah atur agar nikmat ini menjadi nikmat yang berbarokah. Ya, bukan petaka. Ya, nggak boleh ngebut, ya harus mematuhi peraturan lalu lintas. Itu semuanya diatur di dalam agama Islam. Subhanallah. Ya, demikian juga contoh yang lainnya, ma'asyiral muslimin, Islam juga menjaga, membahas masalah kesehatan. Kesehatan dibahas di dalam agama Islam. Karena kesehatan itu ada 2. Pertama, menjaga kesehatan sebelum terjadi sakit. Kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita. Ya. Yang kedua, menjaga berobat kalau kita sakit. Allah perintahkan. Kata Nabi SAW, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai para hamba Allah. Fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'hu dawa. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan bersamanya
obatnya. Dibahas dalam agama Islam. Masalah kesehatan pun. Baik sebelum sakit ya ataupun sudah sakit, kita dianjurkan untuk berobat. Ya. Nah, yang terakhir Islam juga membahas masalah penegakan hukum. Ya, masalah penegakan hukum ini pun dibahas di dalam agama Islam. Islam atur masalah hukum. Islam memberikan aturan-aturan konsep yang sangat jelas dalam masalah penegakan hukum. Rasulullah SAW memberikan aturan-aturan undang-undang dalam penegakan hukum. Nabi bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." Ya, bukti bagi orang yang menuduh, sumpah bagi yang dituduh. Itu konsep di dalam ya undang-undang peradilan Islam. Rasulullah SAW menganjurkan kepada para hakim untuk memutuskan dengan adil. Jangan mau menerima uang suap, sogok, pelicin. La'anallahu rasya wal murtashi. Allah melaknat orang yang nyogok dan yang disogok. Islam juga memberikan peraturan agar penegakan hukum secara adil, nggak boleh pilih kasih. Jangan istilah hukum apa? Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nabi pernah bersabda, "Innama ahlaka Banu Israel." Sesungguhnya yang bikin binasa Bani Israel, umat sebelum kalian, adalah tatkala yang mencuri itu adalah bangsawan, pejabat, orang kaya, dibiarkan. Jadi nggak ditegakkan apa? Hukum. Tapi kalau yang mencuri, yang maling itu adalah rakyat biasa, orang miskin, baru langsung dihukum. Ya, kan ini yang terjadi kadang di negeri kita. Ya, maling mukena 5 tahun langsung. Ya, maling 5 triliun, ya paling cuma setahun, dapat diskon, setengah tahun. Ya, ini pilih kasih dalam hukum seperti ini yang bikin hancur negara. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andaikan Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, saya yang akan potong tangannya. Subhanallah. Ini penegakan hukum di dalam agama Islam. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Islam ini agama yang sangat komplit banget, komplit sekali. Semuanya diatur di dalam agama Islam. Tinggal kita nih sebagai umat Islam mau menggali ajaran Islam apa enggak. Ya. Kalau kita mau menggali lebih dalam lagi, masih banyak contoh-contoh yang lain yang menunjukkan keindahan agama Islam, sempurnanya agama Islam. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan tentang kesempurnaan agama Islam, komplitnya agama Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah wawasan keagamaan bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ada waktu sebentar, 10 menit ya. Bagi yang mau bertanya. Silakan kepada bapak-bapak yang ada di sini, apabila ada apa yang disampaikan oleh Ustaz mengenai kelengkapan agama Islam, apa yang diatur oleh agama Islam kita ini, mungkin ada hal yang bisa dipertanyakan. Kami persilahkan kepada jamaah yang terutama yang rajin, yang sudah biasa mengikuti kajian di sini tentang apapun yang berkaitan dengan agama kita, terutama sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Ustaz. Kami persilahkan untuk menanyakan atau yang sudah ada. Baik. Ini kalau memang tanya pakai mic enggak, Taib. Nih ada yang pertanyaan masuk dulu sambil nunggu ya. Bagaimana menghilangkan sifat riya? Sifat riya bisa dihilangkan dengan lawannya, yaitu apa?
Ikhlas. Kalau kita ikhlas, hilang riaknya. Bagaimana caranya supaya kita menghilangkan riya dan bisa beribadah dengan ikhlas? Pertama, kita baca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan kepada kita untuk ikhlas dalam beribadah dan mengancam ya perbuatan riya dalam ibadah. Ini perlu kita baca, kita amati, kita perlu kita cermati. Yang kedua, ya, caranya adalah tadi yang sudah kita sindir, sembunyikan amal kita. Sebisa mungkin kita beribadah, ya, kita sembunyikan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Jangan dipamerkan, jangan disebarkan, sebagaimana kita tidak menyebarkan aib dan dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kita melakukan dosa kan nggak pengen diketahui orang banyak. Demikian juga amal ibadah kita. Biarlah hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ini kita berusaha. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, caranya dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Di antara cara juga agar kita ikhlas adalah dengan membaca kisah-kisah orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Di antara kiat juga supaya kita nggak riya, yakinlah bahwa pujian makhluk itu nggak ada faedahnya buat kita. Apa faedahnya buat makhluk? Kita meraih keridhaan makhluk itu adalah suatu yang mustahil. Makhluk kadang kita memuji kita, kadang juga mencela kita. Cari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan cari keridhaan manusia. Nah, bagaimana cara menghilangkan zina hati dan pikiran? Kemarin sudah kita bahas nih. Bagaimana agar kita terhindar dari zina, ya, dengan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan menikah, ya, kemudian juga dengan apa? Menghindari minuman khamar, kemudian banyak menyibukkan diri dengan amal saleh, ya, menyibukkan diri dengan amal saleh. Hindari tempat-tempat yang mengakibatkan kita terjerumus di dalam dosa dan maksiat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Banyak caranya. Nah, kami persilakan kepada yang hadir di sini. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan kalau melakukan perbuatan itu banyak yang ditolak. Tapi di dalam ayat itu ada yang mengatakan bahwa beberapa darah pun Allah akan perhitungkannya. Bagaimana dengan ayat? Dan semua ini terjadi alam ini sudah Allah tentukan sebelum manusia diciptakan, sebelum alam diciptakan. Bahwa apapun yang akan terjadi di alam ini sudah Allah tentukan. Bagaimana dengan ayat? Hubungannya yang kedua gimana Pak? Buat diulang. Tadi Ustaz mengatakan kan kalau perbuatan manusia ini sudah di apa itu akan banyak ditolak. Tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi di ayat juga mengatakan bahwa manusia itu kalau melakukan perbuatan baik maupun buruk akan diperhitungkan. Bagaimana itu? Ya. Dan lagi pula ayat lain juga ada kan bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini baik manusia apapun itu sudah di Allah tentukan. Bagaimana itu semua? Baik. Yang tadi kami katakan, jadi banyak orang itu melakukan ibadah tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beribadah secara zahirnya beribadah tapi ya jarang yang diterima oleh Allah karena nggak memenuhi apa?
syarat tadi. Mungkin karena tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga karena nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak orang haji, misalkan banyak yang berangkat haji, tapi kan banyak orang haji tapi niatnya nggak benar. Haji ada yang niatnya supaya nanti kalau pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haja, ya, udah gitu mungkin mencari pujian, ya, fotonya dipajang biar nanti setiap orang tamu, ya, memuji dia, atau kalau sekarang, ya, disebarkan di media sosial dan sebagainya, ya. Demikian juga banyak orang itu ibadah sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang sholat tapi tidak mendapatkan pahalanya kecuali ada yang cuma separuhnya, seperempatnya, seperlapannya. Jadi yang kami maksudkan adalah banyak orang itu beribadah secara zahir beribadah, tapi untuk diterimanya ini jarang. Ya, makanya ada seorang ulama namanya sahabat Abdullah bin Umar pernah mengatakan, andai saja saya tahu ada satu amalan saya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih saya cintai daripada dunia dan isinya. Kenapa? Karena Allah hanya menerima amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Adapun tadi ayat yang disebutkan oleh Bapak penanya, ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya. Ayat ini berkaitan tentang bahwa setiap amal perbuatan kita itu pasti nanti akan dihisab, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, besar ataupun kecil. Ya, besar ataupun kecil, bahkan sekecil apapun itu semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal tersebut adalah baik, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan. Kalau amal tersebut adalah dosa, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan. Ini menunjukkan nggak boleh bagi kita meremehkan suatu kebajikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, nggak boleh kita remehkan. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ada wanita pelacur yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena, ya, ngasih minum kepada anjing yang kehausan? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengabarkan bahwa ada orang masuk surga karena nyingkirkan gangguan dari jalan? Ya, sebagaimana kita nggak boleh meremehkan dosa sekecil apapun itu, karena dosa kecil dikit lama-lama jadi bukit. Ya, jadi ayat ini tidak bertentangan dengan apa yang kami sampaikan, karena ayat ini hanya mengatakan bahwa sekecil apapun amal perbuatan kita semuanya akan dibalas dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekecil apapun ini kalau kita mau diterima, ya tetap berarti harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam.